Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Ransyana Diarata Cakila. Nama saya Bagus Aji Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzul Akbar. Kali ini kami akan menjelaskan tentang polimer dan plastik. Next, Gus. Polimer adalah rantai molekul yang terdiri dari monomer yang diulang berkali-kali dan terikat bersama oleh ikatan kimia, seperti contohnya protein dan DNA. Oligomer adalah polimer kecil yang hanya terdiri dari beberapa unit monomer. Next, Gus. Plastik dibentuk dengan dilelehkan, dicetak, dan mengekstrusi atau mengkompresi polimer. Polimer dapat juga disebut makromolekul. Polimer ada juga yang terdapat di alam, contohnya seperti selulosa, karet, kapas, sutra, wol, dan keratin. Next, Gus. Kopolimer adalah ketika sebuah polimer terbentuk dari dua atau lebih monomer, polimer tersebut dapat disebut sebagai kopolimer. Campuran kopolimer dapat digunakan untuk mendapatkan sifat khusus dari plastik, seperti contohnya PVC, plastik rapuh yang dibuat lunak dan fleksibel dengan melarutkan plasticizer ke dalam PVC. Klasifikasi polimer, yang pertama itu ada polimer alam atau biologis, merupakan polimer yang dihasilkan dari metabolisme makhluk hidup seperti contohnya sutra, keratin, kapas, dan wol. Sedangkan polimer sintetik atau anorganik adalah polimer yang terbentuk dari bahan baku kimia seperti contohnya kaca dan silikon. Polimer berdasarkan kriteria material rekayasanya terbagi menjadi yang pertama termoplastik, yang bersifat lunak, tanpa ada ikatan silang, dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk berulang kali melalui pemanasan dan prosesnya reversibel. Contohnya PVC, polistirena, dan polietilen. Sedangkan termosetting adalah polimer crosslink atau silang, sekali terbentuk tidak bisa dibentuk kembali. Contohnya bakelit, melamin, dan resin epoksi. Polimer adisi adalah proses penambahan di mana monomer diubah menjadi radikal bebas yang ditambah ke monomer lain. Prosesnya berlanjut hingga dua rantai bergabung atau satu rantai bergabung dengan radikal bebas. Polimer kondensasi terbentuk dari reaksi dua monomer bifungsional dengan reaksi eliminasi suatu produk. Biasanya yang tereliminasi itu air. Polimernya tumbuh di kedua ujung dengan kondensasi dan berhenti ketika salah satu reagen sudah sepenuhnya terkonsumsi. Di polimeris yang termasuk polimerisasi adisi yaitu salah satunya polimer vinil. Radikal vinil adalah CH2 rangkap 2 CH dan merupakan dasar dari berbagai monomer yang memiliki rumus umum CH2 rangkap 2 CHX. Misalnya, ketika X sama dengan H, molekulnya adalah etilen dan polimernya adalah polietilen. Berikut adalah tabel polimer vinil utama. Di antaranya ada etilen, propilen, vinil klorida, stirin, akronilin, metil metasilet, vinil asetat, dan teflon. Yang pertama polietilen. Polietilen pertama kali diproduksi secara komersil pada 1939. Film polietilen biasanya digunakan sebagai penghalang uap di insulasi rumah. Pada penutup rumah kaca dan material jendela, film polietilen cukup transparan, namun akan perlahan hancur karena adanya ikatan ganda residual karbon-karbon dan sinar UV. Polietilen terbagi dua. Yang pertama adalah polietilen densitas rendah atau disebut LDPE. Polietilen densitas rendah diproses dengan tekanan tinggi pada suhu 80-300 derajat Celcius. Mekanisme polimerisasi melalui inisiator radikal bebas seperti benzoil peroksida yang ditambahkan ke dalam campuran. LDPE memiliki sifat titik leburnya 105 hingga 115 derajat Celcius. Densitasnya 0,91 sampai 0,94 gram per cm kubik dan resistensi kimianya antara lain memiliki ketahanan yang baik terhadap alkohol, alkali, encer, dan asam.
resistensi terbatas terhadap hidrokarbon alifatik dan aromatik, minyak mineral, zat pengoksidasi, dan hidrokarbon terhalogen. Tahan suhu hingga 80 derajat Celcius terus-menerus dan 95 Celcius untuk waktu yang lebih singkat. Polimer berbiaya rendah dengan kemampuan proses yang baik, kekuatan impak tinggi pada suhu rendah, tahan cuaca, sifat isolasi listriknya sangat baik, penyerapan air yang sangat rendah, sesuai dengan FDA, transparan dalam bentuk film tipis. Tetapi LDPE memiliki kekurangan, antara lain tidak rentan terhadap stress cracking, kekuatannya rendah, kekakuan dan suhu layanan minimum. Ini membatasi penggunaannya dalam aplikasi yang membutuhkan suhu ekstrim, permeabilitas gasnya tinggi, terutama karbon dioksida, ketahanan terhadap UV-nya jelek, sangat mudah terbakar, pengelasan frekuensi tinggi, dan bergabung mustahil. Aplikasinya antara lain untuk pengemasan atau bungkus dan perlengkapannya. Next, Gus. Satu lagi, polietilen densitas tinggi atau HDPE. Polietilen densitas tinggi dibuat pada tekanan rendah, biasanya sekitar 70 derajat Celcius, dengan adanya katalis khusus, biasanya kompleks titanium. Sifat HDPE antara lain titik leburnya 120-140 derajat Celcius, densitasnya 0,93 hingga 0,97 gram per cm kubik, resistensi tinggi, sangat tahan terhadap sebagian besar pelarut, resistensinya baik terhadap alkohol, asam encer, dan alkali, resistensi moderat terhadap minyak dan lemak, resistensi yang buruk terhadap hidrokarbon, alifatik, aromatik, terhalogenisasi, temperatur kontinu 50 derajat Celcius, minus 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, bahannya relatif kaku dengan kemampuan suhu yang berguna, kekuatan tariknya tinggi dibandingkan dengan bentuk lain dari polietilen, polimernya berbiaya rendah dengan kemampuan proses yang baik, tahan suhu rendah yang baik, sifat isolasi listrik yang sangat baik, penyerapan airnya sangat rendah dan sesuai dengan FDA. Kekurangan dari HDPE antara lain adalah rentan terhadap stress cracking, kekakuan lebih rendah dari polipropilen, penyusutan cetakan tinggi, ketahanan terhadap UV dan panasnya rendah, dan tidak memungkinkan adanya pengelasan dan penyambungan frekuensi tinggi. Aplikasinya antara lain untuk packaging, barang konsumsi, serat, dan tekstil. Selanjutnya ada polipropilen. Polipropilen pertama kali diproduksi secara komersial pada tahun 1957. Karena asimetri dari molekul propilen, 3 tipe pengaturan stereokimia dapat terjadi. Yang pertama secara isostatik atau bersifat kaku. Kemudian yang kedua ada symbiotatik yang bersifat kaku. Dan kemudian ada atatik yang bersifat rubbery. Kemudian ada polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride adalah salah satu plastik termurah yang digunakan sekarang. Disiapkan dengan polimerisasi vinyl chloride atau VCM sebagai suspensi dan emulsi reaktor tekanan. Polyvinyl chloride tidak stabil pada temperatur tinggi, dan plastisit PVC digunakan sebagai pengganti kulit untuk pelapis. Polyvinylidene chloride (PVCD) disiapkan dengan radikal bebas polimerisasi dari vinylidene chloride dan tidak larut dalam kebanyakan pelarut, membentuk kopolimer dengan polimer pembentuk serat. Film-filmnya yang dikenal sebagai saran memiliki permeabilitas yang sangat rendah untuk O2 dan CO2, sehingga digunakan dalam kemasan makanan. PVCD saat ini sedang dipertimbangkan untuk digunakan dalam kendaraan. Kemudian ada polystyrene atau disingkat PS, disiapkan dengan polimerisasi stiren yang dikenal juga dengan vinyl benzen. Polimernya didekomposisi membentuk monomer dengan benzen dan tolon. Kopolimerisasi dari sedikit divinyl benzen menghasilkan polimer crosslink
yang kurang larut dan lebih kuat. Kemudian ada polyacrylonitrile atau PAN dibentuk dari polimerisasi radikal bebas inisiasi peroksida dari akrilonitril. Ketika terkopolimerisasi dengan butadiena, PAN membentuk bunaen atau karet nitril yang tahan terhadap hidrokarbon dan minyak. Sebagai kopolimer dengan stiren merupakan plastik transparan yang digunakan sebagai komponen mesin. Kemudian ketika ketiganya terpolimer, plastik dikenal akan kekuatannya dan digunakan pada saluran air. Kemudian ada polymethyl methacrylate. Polymethyl methacrylate juga disebut plexiglass, lucid, atau perspex. Adalah plastik transparan bening yang tidak berwarna dengan stabilitas luar ruang yang sangat baik, dan jika peredam UV ditambahkan ke polimer, jika tidak kuning pada paparan sinar matahari. Seperti stiren, ia juga membuka resleting pada pemanasan untuk mereformasi monomer. Contoh ikatan polimetil methacrylate seperti di samping. Polivinyl asetat atau polivinyl alkohol. Vinyl asetat terpolimerisasi ke polivinyl asetat atau PVAC yang digunakan pada perekat pada pernis. Kemudian alkohol polivinyl adalah polimer larut dalam air yang dapat dihubungkan crosslink atau silang menjadi gel oleh sodium borat. Kemudian ada politetrafluorothelin atau teflon. Polimer ini ditemukan secara tidak sengaja. Proses polimerisasinya secara eksoterm dan harus dilakukan dengan hati-hati. Polimer ini sangat bersifat kristalin stabil hingga 33 derajat Celcius dan inert terhadap asam kuat, alkali, dan pelarut organik. Proses aktivasi permukaan ini memungkinkan teflon terikat pada permukaan lain. Reaksi teflon dengan radikal bebas hidroksil dapat membuat permukaan hidrofilik dan berikatan dengan perekat biasa. Kemudian teflon cenderung mengalir di bawah tekanan dan dengan demikian mudah terdistorsi. Teflon tidak dapat dicetak injeksi karena viskositas tinggi dari lelehan dan karena itu harus dibentuk oleh kompresi serbuknya. Teflon adalah campuran PTFE dan polyhexafluoropilen yang dibuat oleh polimerisasi perfluoropilen. Kemudian ada polimer kondensasi. Yang pertama nilon. Nilon dikelompokkan sebagai polimer polyamid yang disiapkan dengan kondensasi asam dikarboksilik dan diamin. Plastik dikarakteristikan dari nilai N dan M-nya. Sehingga nilon 6,6 MP sama dengan 250 derajat Celcius memiliki tensile strength yang baik, elastisitas, kekerasan, dan ketahanan abrasi, dan telah digunakan sebagai serat dan plastik. Dan titik leleh nilon berkisar antara 250 sampai 300 derajat Celcius. Kemudian ada polyester. Polyester memiliki kondensasi dari asam dikarboksilik dan diol, sehingga menghasilkan polyester seperti di bawah ini. Kemudian polyester alifatik memiliki titik leleh sekitar 65 derajat Celcius, dan aromatik pengganti asam dikarboksilik memiliki titik leleh 265 derajat Celcius. Kemudian ada polikarbonat dan epoksid, merupakan kondensasi sifenol, bisphenol A, dengan asam dikarboksilik seperti gambar di bawah. Kemudian membentuk polikarbonat. Polimer ini meleleh pada sekitar 265 derajat Celcius dan memiliki kekuatan impact tinggi sehingga berguna untuk helm dan pelindung. Berikut tabel beberapa polimer kondensasi. Di antaranya ada nilon 66, polyester, dan polyuretan. Kemudian ada polimer thermosetting. Polimer ini membentuk bentukan padat dan terurai ketika dipanaskan dan tidak bisa dibentuk kembali. Beberapa polimer termoset umum antara lain adalah fenol formaldehid, urea formaldehid, melamin formaldehid, dan
dan polimer epoksi. Selanjutnya ada phenol formaldehid atau backlit. Plastik industri pertama dikembangkan oleh Backland pada sekitar 1907 dan disebut backlight. Phenol formaldehid dibuat dengan reaksi fenol dan formaldehid dengan adanya katalis basa. Kemudian ada urea formaldehid. Urea bereaksi dengan formaldehid membentuk resin crosslink yang merupakan perekat tidak mahal. Dengan katalis asim dimungkinkan untuk menghasilkan produk busa yang dikenal sebagai insulasi busa urea formaldehid. Dengan UFFI terbukti tidak stabil dalam beberapa kasus karena pemasangan yang tidak tepat, dan akibatnya tingkat formaldehid di beberapa rumah melebihi nilai ambang batas 0,10 ppm, yaitu satuan formaldehid. Selanjutnya ada polyurethane. Polimer kondensasi ini unik, jauh dapat beberapa pelapis dan pernis, bisa lunak atau keras, elastomer yang tangguh, atau kaku serta perekat. Kedua komponen bisa dicampur bersama untuk menghasilkan busa yang tahan di ban, kemudian tidak rentan terhadap flats atau tusukan. Fitur mengurangi downtime dan biaya pengganti ban. Selanjutnya ada glass transition temperature. Titik lebur polimer bukan merupakan nilai unik kecuali jika dapat dibentuk menjadi padatan kristal. Polimer yang tidak memiliki urutan jangka panjang tidak dapat eksis dalam kondisi kristal. Ketika suhu plastik amorf meningkat, reaksi polimer mulai mencapai mobilitas segmental. Ini disebut suhu transisi gelas dan materinya dalam kondisi karet. Bisa dilihat dari kurva yang tertera. Polimer dapat dikurangi dengan menambahkan plasticizer ke plastik padat. Plasticizer dapat digunakan sebagai perumas internal. Mekanisme yang lain memungkinkan di mana plasticizer menurunkan Tg adalah dalam hal sistem pelarut atau terlarut yang terbentuk jika plasticizer dapat dianggap melarutkan polimer. Next. Di sini dapat dilihat tabel temperatur transisi dan temperatur leleh beberapa polimer. Nomor 1 ada polybutadin, nomor kedua ada polyisopren, yang ketiga ada polystyrene, yang keenam ada nilon 6,6, yang kelima ada polyethylene, yang keenam ada polypropylen, yang ketujuh adalah polymethylakrylate. Yang ke-8 ada polymethyl methacrylate. Yang ke-9 ada polyphenylchloride. Yang ke-10 ada polyethylene terphthalate. Nomor 11 ada polikarbonat bisphenol A. Next. Selanjutnya ada elastomer, plastik fleksibel yang terdiri dari polimer dengan Tg di bawah suhu kamar yang digolongkan sebagai elastomer atau karet. Sebelum ini, karet digunakan untuk sepatu tahan air, pakaian, dan permukaan yang tahan cuaca lainnya. Transisi antara dua keadaan ini terjadi pada suhu transisi Tg ketika keadaan kaca berubah menjadi keadaan karet. Di bawah suhu ini, molekul-molekul dibekukan ke posisi dan ditahan di tempatnya oleh pasukan van der Waals. Karet sintetis dibuat dari klorofene dan butadin yang masing-masing membentuk noven dan buna. Kopolimer akrinotil dengan butadina dikenal sebagai karet nitril dan citrena. Dengan butadina adalah buna S titik kombinasi akronitil, butadiena, dan citrena dalam berbagai formulasi. Digunakan untuk membentuk ABS termoplastik.
Selanjutnya ada kekuatan mekanik plastik. Sifat mekanik biasanya dipelajari dengan menggunakan uji tarik atau dinamometer. Kurva tegangan renggangan yang diperoleh mengkarakterisasi plastik dan menentukan gunanya untuk aplikasi spesifik. Banyak properti yang dapat ditingkatkan dengan memasukkan filler padat ke dalam plastik. Filler yang dapat meningkatkan kekuatan mekanik disebut active fillers. Termasuknya di dalam adalah karbon hitam, titania, limestone, kaolin, silika, dan mika. Pembahasan yang baik dari filler oleh polimer sangat penting untuk efek maksimum. Ukuran dalam bentuk partikel filler mempengaruhi efektivitasnya. Yang terakhir ada fire retardance pada plastik. Plastik yang tersusun dari polimer yang memiliki karbon dan hidrogen mudah terbakar. Selama proses tersebut terjadi di komposisi termal dan pembakaran menghasilkan produk pembakaran yang bisa beracun. Fire retardance adalah aditif untuk plastik dan biasanya didasarkan pada beberapa elemen berikut. Bisa dilihat dari tabel. Dan senyawa tersebut adalah senyawa halogen atau RX yang menghasilkan atom halogen atau X yang bekerja sebagai terminator rantai uap beraksi. Senyawa brom sering digunakan, tetapi pembentukan HBr dalam api membuatnya menjadi tahan korosif. Retardant api yang lebih inert adalah alumina tetrahydride yang juga bertindak sebagai penekan asap. Ini menyerap panas sambil membebaskan air di 230 sampai 300 derajat Celcius. Penahan api anorganik lainnya adalah seng borat yang membebaskan air pada 240 sampai 380 derajat Celcius dan digunakan untuk menambah retardant halogen. Daftar retardant api terpilih diberikan pada tabel berikut. Bisa dilihat di tabel 11.11. Ada alumina tetrahydride, ada zinc botrate, antimony oxide, urea, dimonium hidrogen fosfat, magnesium hidroxide, tribromstyrene, pentabrombenzil acrylate, molybdenum trioxide, cupric oxalate. Udah ya? Udah belum sini? Sekian presentasi dari kami. Saya Fauzul Akbar. Saya Bagus. Jadi ngomong ya kan? Tadi banyak suara bocor gak? Jadi penutupan, Jul. Speaker gue error udah. Tahu. Ya, udah record ya. Ya, banyak suara bocor dong. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.